Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Mausi yang dirahmati oleh Allah, sahabat, gimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan. Sahabat Al-Mausi berbicara tentang masalah kesehatan, gimana? Apakah kita sudah menerapkan hidup sehat yang pemerintah ajarkan kepada kita, yaitu menerapkan social distancing? Karena hal ini merupakan ikhtiar kita supaya diri kita terhindar daripada virus corona. Sahabat Al-Mausi, jangan kemana-mana ya, tetap di rumah aja. Karena di sini kakak akan memandu sahabat semua dan kita akan belajar bersama mengenai hukum bacaan Al-Quran. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa tulis komentarnya di bawah supaya channel ini terus memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan satu lagi, jangan lupa share ya video ini, karena dengan kita men-share video ini, semoga kita terhitung untuk menebarkan kebaikan dan Allah memberikan pahala kepada kita semuanya. Sahabat Al-Mausi yang berbahagia, alhamdulillah kemarin kita sama-sama sudah melalui 2 materi. Yang pertama, hukum bacaan gunnah, yang kedua, hukum bacaan qalqalah. Bagaimana sahabat semua? Apakah sahabat masih ingat hukum gunnah? Kalau misalkan lupa, sahabat bisa klik tombol yang ada di atas. Dan bagaimana juga nih sahabat? Apakah sahabat masih ingat tentang pelajaran qalqalah? Apakah sudah sampai kepada materi itu? Kalau belum, sahabat juga bisa klik tombol yang ada di atas. Yuk kita terus belajar Al-Quran dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Al-Mausi, alhamdulillah pada hari ini kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Banyak sekali hukum diantaranya, yaitu ada idhar, ikhfa, idgham, dan lain sebagainya. Tapi hari ini sama-sama kita akan belajar tentang hukum bacaan idhar. Oke, sahabat Al-Mausi, langsung saja yuk kita menuju kepada materi inti. Sebelum itu, kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sahabat Al-Mausi yang dirahmati oleh Allah, yuk kita menuju kepada materi, yaitu hukum bacaan idhar. Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu makna hukum idhar. Idhar menurut bahasa memiliki arti jelas atau terang. Dengan cara membacanya yaitu tidak didengung. Dan sahabat semua, yang paling penting adalah kita harus menghafal huruf-huruf idhar. Idhar memiliki 6 huruf. Yang pertama ada A, yang kedua ada H, yang ketiga ada Kho, yang keempat ada Ain, yang kelima ada Ghain, dan yang terakhir yang keenam yaitu H besar. Sahabat Al-Mausi yang dirahmati oleh Allah, inilah yang sama-sama harus kita pahami terlebih dahulu. Memahami arti daripada idhar, cara membacanya, dan ke-6 huruf idhar yang sama-sama harus kita hafal. Kita next selanjutnya. Idhar kita bisa temui di dalam Al-Quran ketika kita membacanya. Dan idhar pengertiannya adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf idhar yang ada 6 tadi, apa saja ayo harus dihafal ya, maka dibaca dengan jelas tanpa didengung. Sahabat Al-Mausi yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi bagaimana kakak
beritahukan kepada sahabat semua hukum daripada bacaan idhar. Bagaimana tadi sama-sama kita sudah memahami pengertiannya, cara membacanya, dan kita sama-sama sudah menghafal huruf-huruf idhar. Sahabat Al-Mausi, selanjutnya kakak akan memberikan contoh bacaan idhar di dalam Al-Quran. Sahabat bisa melihat semua, inilah contoh dari setiap huruf-huruf ya yang kakak berikan dalam hukum bacaan idhar. Kita langsung saja menuju yang pertama, yaitu contoh daripada alif. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Yang selanjutnya yaitu ha. Wa'lam annallaha azizun hakim. Yang ketiga kha. Wa ma tunfiquna min khair. Yang ain. Siratal ladzina an'amta. Yang dha. Min ghairillah. Dan yang terakhir yaitu yang ha besar. Qulna bitu minha jami'a. Itulah sahabat semua cara membaca idhar yang kita sama-sama perhatikan di dalam Al-Quran, dan ini ayat-ayatnya. Kita bisa memahami idhar memang harus dibaca dengan jelas. Sahabat Al-Mausi semua, itulah tadi bagaimana kakak berikan contoh di dalam Al-Quran tentang hukum idhar. Sekali lagi, ketika kita membaca idhar, diusahakan harus benar-benar jelas dan tanpa dengung sedikit pun. Perhatian bahwa ketika membaca idhar, kita tidak boleh disertai dengan bacaan dengung sedikit pun, karena hal itu akan mengurangi nilai daripada bacaan idhar. Ya, tadi kita sama-sama sudah saksikan. Contohnya, wa man ahsanu, man ahsanu. Kita tidak boleh membaca wa man ahsanu. Nah, wa man ahsanu, wa man nah itu tidak boleh. Harus benar-benar jelas. Wa man ahsanu. Nah, jadi seperti ada jeda sedikit sekali. Wa min haitsu, wa min. Nah, karena sifat jeda tersebut merupakan cara bagaimana bisa idhar itu terlihat jelas. Itulah sama-sama tadi kita sudah memahami bagaimana hukum bacaan idhar. Sahabat Al-Mausi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi bagaimana kita sama-sama sudah mengetahui tentang hukum bacaan idhar. Dan kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana cara bacanya, pengertiannya, huruf-hurufnya, dan kakak juga tadi sudah memberikan contoh yang ada di dalam Al-Quran. Sahabat Al-Mausi yang berbahagia, itulah materi kita pada hari ini. Semoga sahabat semua dapat memahami dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai ilmu yang bermanfaat. Yuk kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kakak mohon maaf ya bila mana ada penyampaian yang kurang baik. Kakak juga minta maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam menyampaikan ada yang tidak dimengerti. Kekurangan dari kakak dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.